Halo semua, jumpa kembali di channel YouTube Movietology. Dan selamat datang bagi yang pertama kali mengunjungi channel YouTube ini. Selamat datang di video ketiga kami. Bagi yang belum menonton dua video kami sebelumnya, bisa cek di channel ini. Kita memulai anime series yang akan kita mulai dengan anime Death Note. Jadi, hai para wibu, hari ini kita akan belajar dan merenungkan apa itu keadilan. Anime ini berkisah tentang seorang remaja SMA bernama Light Yagami. Ia adalah seorang siswa yang jenius dan populer. Yagami sendiri di tengah kehebatannya punya sebuah pikiran pribadi, yaitu ia muak dengan kejahatan yang sedang terjadi sehingga ia ingin membasmi kejahatan. Lalu, di suatu hari, ia menemukan sebuah buku Death Note yang dijatuhkan salah satu dewa kematian, yaitu Ryuk. Buku Death Note adalah sebuah buku catatan yang dapat membuat seseorang mati terkena serangan jantung hanya dengan menulis nama dan membayangkan orang tersebut, serta dapat juga menuliskan waktu dan penyebab kematian orang yang ditulis namanya di buku itu. Akhirnya, dengan Death Note, Yagami berusaha membawa keadilan versinya. Ia mencatat setiap kriminal di Death Note, sehingga ia berharap dunia akan bersih dari kejahatan dan ia menjadi Tuhan atas dunia itu yang menghakimi orang-orang jahat. Itulah keadilan dari Yagami. Yagami dalam melakukannya dikenal sebagai Kira. Namun, ia ditantang oleh L, seorang agen yang hendak memburunya. L menganggap bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Light Yagami adalah sebuah kejahatan. Sama seperti Light Yagami, L juga menganggap dirinya sebagai keadilan. Walaupun L sendiri juga dalam beberapa kesempatan di serial Death Note tidak terlalu terobsesi dengan keadilan seperti Light. Seru nih, mungkin hal seperti ini bisa dibahas juga di lain kesempatan. Dan momen epik di antara keduanya terjadi di episode kedua. Mereka berdua saling mengatakan satu sama lain bahwa mereka adalah keadilan. Versi keadilan Light adalah dunia tanpa kejahatan. Orang-orang dihukum serta ia menjadi pengatur dari segala sesuatu atau menjadi Tuhan. Di sisi lain, keadilan yang dibawa L adalah mengalahkan Light Yagami. Dari sini, mereka berusaha untuk mengalahkan satu dengan yang lain. Yagami berusaha membunuh L, dan L berusaha untuk membuktikan kejahatan dan kesalahan Light Yagami. Ini merupakan persaingan antara dua versi keadilan. Walaupun penulis cerita sendiri tidak bermaksud demikian, tetapi gak apa-apa lah ya, ada makna tersirat. Film ini kan seperti teks. Memaknai teks tidak harus dengan mengerti penulisnya, ya kan? Kita sudah melihat bahwa kedua tokoh tersebut saling bersaing demi versi keadilannya masing-masing. Kita mulai dari keadilan versi Light Yagami. Keadilan versi Light Yagami ialah tercapainya suatu dunia yang bersih tanpa adanya orang-orang jahat dan kejahatan, serta diisi oleh orang-orang baik, rajin, dan suka menolong. Tak lupa bahwa ia menjadi Tuhan di dunia tersebut. Versi keadilan ini adalah keadilan yang berfokus pada suatu hal yang ideal. Berbicara tentang itu, bisa dikatakan bahwa versi keadilan Light punya kemiripan dengan keadilan versi Plato. Walaupun Light berbeda dalam hal metode yang dilakukan. Plato di dalam karyanya yang terkenal yaitu The Republics. Pertama-tama, mari kita pahami Plato terlebih dahulu. Bagi Plato, ada sebuah hal yang ideal, yaitu keadaan yang asli dari segala sesuatu, seperti masyarakat. Masyarakat ideal adalah masyarakat yang semuanya berjalan sesuai aturan. Tidak ada yang tersakiti, orang-orang sejahtera, tidak ada kejahatan dan lain sebagainya. Dengan demikian, keadilan ialah membawa dunia atau realita ke arah masyarakat yang ideal. Sama seperti Light, keadilan ialah ketika dunia tidak ada kejahatan dan hanya diisi oleh orang-orang baik.
atau dunia ideal. Sebaliknya, L punya versi keadilannya sendiri. Walaupun sulit untuk mengetahui posisi L dengan jelas, namun dari keseluruhan series bisa kita tarik bahwa L selalu menilai tindakan Light dengan Death Note adalah sebuah kekeliruan dan selalu berusaha untuk menangkap dan menghukum Light. Dari sini dapat dikatakan bahwa keadilan versi L ialah sesimpel menganggap pembunuhan yang dilakukan oleh Light itu jahat dan ia perlu ditangkap. Jadi, ya, sesimpel ada yang jahat dan perlu ditindaklanjuti. Nah, sekarang bagaimana dengan pandangan teologi Kristen sendiri? Pandangan teologi Kristen itu banyak. Jadi di video kali ini, kita akan belajar pandangan teologi Kristen dari pandangan seorang teolog dan ahli Perjanjian Baru, yaitu N.T. Wright, dalam bukunya Simply Christian. Pertama-tama, kita ketahui dulu konsepsi teologinya Wright. Bagi Wright, Allah menciptakan dunia ini dengan sungguh amat baik, seperti di Kejadian 1 ayat yang ke-31. Alam baik, tidak ada kejahatan, manusia saling mengasihi, manusia mengasihi Allah. Tapi manusia jatuh dalam dosa, sehingga dunia tidak baik lagi, dan penuh dengan kejahatan dan lain sebagainya. Allah punya rencana yang besar untuk dunia ini. Ia ingin memulihkan dunia, dan ia memakai Israel untuk melakukan hal tersebut. Lalu, Yesus datang dan menunjukkan bahwa Allah sedang bekerja bagi dunia ini dengan memanggil para pengikutnya untuk memulihkan dunia. Pada akhirnya, di zaman akhir, dunia akan dipulihkan kembali sama seperti awal diciptakan dengan kekuatan kuasanya. Di sini, para pengikut Yesus menjadi agen Allah untuk membawa pemulihan tersebut dengan membawa kasih, menolong, dan memberitakan kabar baik, melawan kejahatan, dan lainnya. Jadi, keadilan bagi Wright berarti bumi kembali menjadi seperti mulanya. Bumi tidak ada kejahatan, manusia semua hidup di dalam kasih. Pengikut Yesus menjadi agen yang mengembalikan bumi tersebut. Itu dilakukan dengan kasih, keadilan, dan apapun yang dilakukan atas dasar kasih kepada Allah. Di sini, keadilan dalam teologi itu juga berarti dunia ideal, yaitu keadaan seperti mulanya yang sungguh amat baik. Semuanya berjalan sesuai kehendak Allah yang Maha Kasih dan baik. Allah menjadi satu-satunya Allah yang berkuasa. Berbeda dengan Light, ini dicapai dengan kasih, pengampunan, dan kabar baik. Keadilan juga berarti sesimpel kita membutuhkan apa yang salah. Yang salah perlu kita tindak lanjuti. Perbedaan yang lebih lagi ialah keadilan adalah sesuatu yang pasti terjadi di masa depan, yaitu di saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Keadilan dari teologi Kristen mendorong kita untuk selalu membawa keadilan, entah di sekolah, entah di tempat kerja, dan lainnya. Kita membawa kasih, membawa pengharapan, kita menghibur, kita pun perlu menindaklanjuti kesalahan. Di tempat kerja berarti bukan hal yang bersifat kepentingan pribadi saja yang dilakukan, tetapi juga kepentingan orang lain, kabar baik, dan lainnya. Itulah keadilan. Apabila teman-teman punya pendapat lain, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan seperti biasa, mari kita renungkan ini semua.